Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan peringatan Carolus Luangga dengan kawan-kawan. Mereka mengalami kekejian dari Raja Uganda karena mereka berani mengkritik pola hidup dari raja yang sangat bengis ini. Ketika mereka mengalami dan diancam hukuman mati, Carolus Luangga berkata kepada teman-temannya, dan sesuai dengan pesan Injil pada hari ini, jangan takut, Kristus akan mengajari kita kehidupan yang kekal pada hari kebangkitan. Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu yang kami cintai, dalam Injil kemarin kita mendengar pertanyaan orang Farisi dan pengikut Herodes mengenai kewajiban membayar pajak kepada Herodes. Dalam Injil hari ini muncul kelompok lain, yakni Saduki, yang bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan orang mati. Siapakah kaum Saduki? Kaum Saduki adalah kelompok kecil, tetapi secara politik sangat kuat di kalangan Yahudi. Mereka banyak menduduki tempat penting dalam aspek politik. Orang Yahudi lebih kecil jumlahnya daripada orang Farisi, merupakan golongan imam yang lebih tertarik pada politik ketimbang pada agama. Mereka menaati dengan ketat hukum tertulis dari kelima kitab pertama tulisan Musa dengan menolak penafsiran yang diperluas oleh tradisi. Mereka tidak percaya adanya malaikat, adanya roh, atau hidup sesudah kematian. Kalau dalam Injil kemarin, atas pertanyaan apakah wajib membayar pajak kepada kaisar atau tidak, Yesus justru berbalik bertanya kepada mereka gambar dan tulisan siapakah ini. Yesus mau mengajak si penanya untuk berpikir dan akhirnya bisa menggiring mereka untuk menjawab sendiri pertanyaan mereka sendiri. Inilah salah satu model yang sering dibawa oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat yang sifatnya menjebak. Nah, dalam Injil hari ini, jawaban Yesus beda. Ia dengan tegas, jelas, dan mendetail memberikan jawaban karena substansi pertanyaan adalah salah satu paham yang perlu dijelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka, karena tentang kebangkitan adalah doktrin yang dikatakan dalam Taurat Musa. Yesus memberi 3 jawaban. Dalam kebangkitan tidak ada orang kawin dan dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan yang ketiga, Yesus berusaha menginterpretasikan Taurat, di mana Tuhan bersabda kepada Musa, "Akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Dengan menyebut Abraham, Ishak, dan Yakub, sebenarnya Allah menunjukkan bahwa Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup, termasuk bangsa-bangsa Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, dari jawaban inilah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, merasa takjub dan sepaham dengan Yesus, dan mereka berkata, "Guru, tepat sekali jawabanmu itu." Saudara-saudara terkasih, kebangkitan pada akhir zaman merupakan perdebatan pada zaman Yesus dan juga sampai pada zaman kita sekarang. Bagaimanakah sikap kita kalau hal yang sama dihadapkan kepada kita? Perenungan kita, saudara-saudara, yang pertama adalah
Kita baru saja mengakhiri masa Paskah. Satu poin dari Paskah ialah percaya bahwa Yesus bangkit. Percaya akan kebangkitan akan menghantar kita kepada kesatuan dengan Allah. Dengan ini juga pemikiran kita dimurnikan bahwa keadaan setelah kebangkitan tidak sama seperti kehidupan sebelum kematian. Sebab keadaan setelah kebangkitan lebih tertuju kepada persekutuan bersama-sama dengan Allah dan tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Perbenungan yang kedua, saudara-saudari, sebagai orang beriman, kita harus percaya dan punya pengharapan akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan pengharapan itu kita gantungkan dalam diri putranya Yesus Kristus yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Yang terakhir, saudara-saudari, Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita. Salah satu permenungan dari sini ialah Ekaristi akan merahmati kita sampai pada kehidupan yang kekal. Ada jaminan kemuliaan yang akan datang, dikatakan dalam Sacrosanctum Concilium 40. Gereja perdana menghayati Ekaristi sebagai perayaan kenangan wafat dan kebangkitan Tuhan dalam perspektif masa depan, yakni ganjaran kehidupan kekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan, kita memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang kembali. Dalam persekutuan Ekaristi, umat beriman merindukan kesatuan dan kebersamaan abadi dengan Allah dan seluruh umat manusia di surga. Dan itulah juga menjadi jawaban bagi kaum Saduki, bahwa setelah kebangkitan kita dipersatukan dengan Allah. Maka ada dua yang sangat menarik. Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami mengikuti perjamuan Ekaristi, maka izinkan kami mengikuti perjamuan abadi di surga bersama. Semoga dan Tuhan memberkati.